Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan harian kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bersyukur Tuhan di hari ini buat rahmat-Mu yang indah bagi kami. Kami menyadari penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang pagi hingga malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah membimbing kami. Bahkan di malam hari ini kembali kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu lah yang memberi kekuatan kepada kami, firman-Mu yang memberi pengharapan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang paling baik untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat yang terakhir 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Puji nama Tuhan. Renungan di malam hari ini saya beri judul kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan. Surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Di ayat 10 tadi yang kita sudah baca bahwa Paulus menggambarkan dirinya itu adalah seorang ahli bangunan. Paulus sudah meletakkan dasar bangunan. Artinya apa? Paulus itu sudah memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di Korintus pada waktu itu. Mereka yang saat itu belum percaya kepada Yesus, karena pemberitaan daripada Paulus ini, sehingga akhirnya mereka percaya kepada Kristus melalui pemberitaan Paulus ini. Makanya ia katakan, aku telah meletakkan dasar kepada masing-masing orang. Di sini digambarkan seorang pelayan Tuhan itu digambarkan seperti tukang bangunan yang bekerja dalam proyek Allah. Paulus sebagai tukang, yaitu yang meletakkan dasar. Dan kita orang-orang percaya yang sudah menerima dasar itu, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita wajib membangun di atasnya, membangun di atas dasar-dasar yang sudah kita terima. Makanya renungan di malam hari ini saya beri judul kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu berbicara tentang motivasi, berbicara tentang ketulusan, berbicara tentang pengorbanan.
Pelayanan kepada Tuhan berbicara tentang motivasi kita dalam melayani Tuhan, tentang ketulusan kita dalam melayani, tentang pengorbanan. Bahkan orang sering menganggap bahwa pelayanan itu identik dengan pengorbanan. Banyak waktu yang terbuang, banyak tenaga yang terbuang. Bahkan mungkin dengan finansial kita melayani Tuhan. Perhatikan tadi di ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Perhatikan di sini. Kenapa pelayanan harus berkualitas? Jadi Paulus gambarkan bagaimana cara orang itu membangun. Apakah orang itu membangun dengan bahan emas, perak, batu permata, atau jerami, kayu, rumput kering? Makanya bagaimana kualitas pelayanan kita? Kenapa pelayanan kita harus berkualitas? Kalau kita lihat ayat 13, dikatakan tadi, sekali kelak pelayanan, pekerjaan setiap orang akan diuji. Jadi pelayanan kita itu suatu saat akan diuji. Makanya dari itu, kenapa pelayanan kita harus berkualitas, bukan asal-asalan. Kita yang sudah menerima Injil keselamatan daripada Tuhan, itu merupakan suatu dasar. Dan setelah kita menerima Injil keselamatan daripada Tuhan itu tidak berhenti di situ, tetapi Paulus katakan apa? Engkau harus membangun dasar itu. Dengan apa? Dengan bahan yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena pelayananmu itu, pekerjaanmu itu, bahan-bahanmu itu suatu kelak akan diuji. Akan diuji. Tujuan ujian atau tujuan penilaian dari pelayanan kita bukan menentukan kita masuk surga atau tidak. Kalau kita masuk surga atau tidak itu tergantung kita menerima keselamatan dari Yesus tidak, percaya kepada Yesus tidak. Kalau kita secara ini memang tidak percaya kepada Yesus, ya kita pasti tidak masuk surga. Karena dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan keselamatan tidak ada nama lain selain daripada Yesus. Jadi pekerjaan kita, pelayanan kita bukan menentukan kita masuk surga atau tidak, tetapi untuk menentukan upah yang kita terima setelah kita melayani Yesus. Makanya dikatakan Tuhan tuh melihat segala jerih lelah kita, pelayanan kita. Kenapa? Suatu saat kita akan mendapat upah daripada Tuhan. Jadi ada ujian atas pelayanan kita. Bagaimana cara Allah menguji? Yaitu dengan api. Ayat yang 13 tadi. Saya baca sekali lagi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi Allah menguji, menilai dengan api. Jika bahan-bahan yang kita pakai hanya dengan kayu, jerami, dan rumput kering, maka pekerjaan kita itu akan mudah terbakar. Tetapi yang dimau Tuhan, pelayanan kita itu dibangun, dibuat, memakai bahan-bahan seperti emas, perak, batu permata. Kalau Tuhan nilai dengan api, maka pekerjaan itu akan tetap. Bahkan ketika emas dibakar dengan api, maka emas itu semakin akan menjadi lebih murni. Jadi Tuhan tuntut kualitas pelayanan kita. Ini berbicara tentang tadi katakan
motivasi dalam melayani Tuhan. Apa motivasi kita dalam melayani Tuhan? Bagaimana kualitas kita dalam melayani Tuhan? Apakah dengan kesungguhan hati? Apakah kita melayani Tuhan ada motivasi-motivasi yang lain? Ini yang bahaya. Jika kita melayani Tuhan dengan tujuan-tujuan yang lain, bukan dengan ketulusan kita, bukan karena hati kita berterima kasih atas karya Tuhan dalam hidup kita. Ini yang bahaya. Tuhan menilai dengan api. Tuhan juga melihat sampai kedalaman hati kita. Bagaimana ketulusan hati kita, motivasi kita dalam melayani Tuhan. Apakah sudah benar di mata Tuhan? Jadi mari sama-sama kita introspeksi diri. Bagaimana kualitas pelayanan kita di dalam Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan di dalam Tuhan bukan hal yang main-main. Ada konsekuensi yang kita harus terima. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, lihat, sia-sia. Pelayanan kita diibaratkan seperti apa? Kayu, rumput kering dan jerami. Kalau Tuhan uji, Tuhan nilai, akan terbakar. Artinya apa? Sia-sia di hadapan Tuhan. Kita sudah jerih lelah dalam melayani Tuhan. Tenaga kita keluar dalam melayani Tuhan. Finansial kita keluar dalam melayani Tuhan. Banyak hal yang kita korbankan demi melayani Tuhan. Tetapi motivasi pelayanan kita salah di mata Tuhan. Kita tidak tulus, kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lihat, sia-sia. Ibarat kita membangun sebuah rumah dengan memakai bahan-bahan yang tidak layak. Dikatakan tadi, jerami, rumput kering, kayu. Tapi mari kita introspeksi bagaimana kualitas pelayanan kita. Mari sama-sama kita membangun kualitas kita dengan dasar, dengan bahan-bahan yang terbaik. Emas, perak, batu permata. Sehingga apa? Sekali kelak ketika Tuhan uji kualitas pelayanan kita, kita benar-benar murni dalam hati kita. Ada ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Kita motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Kita melayani karena kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi pada malam hari ini, mari sama-sama introspeksi diri kita. Kita sudah menerima dasar keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Mari kita bangun dasar itu dengan bahan-bahan yang terbaik. Pelayanan kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sudah rugi waktu, tenaga dan lain sebagainya, tetapi pelayanan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberi kekuatan kepada kita, memberi pengertian kepada kita bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan, bagaimana motivasi kita dalam melayani Tuhan, bagaimana kualitas dari pelayanan kita itu. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan akhiri persekutuan kita di malam hari ini, renungan kita di malam hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini firman-Mu boleh datang kepada kami melalui 1 Korintus ini Bapa. Bagaimana kualitas pelayanan yang benar di mata Tuhan, bagaimana kehidupan seorang pelayan, bagaimana pelayanan harus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin setia di dalam Engkau Bapa. Kami boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati, melayani Engkau dengan ketulusan hati, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara ini di malam hari ini. Biar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa negara ini Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin memajukan bangsa negara ini Bapa. Pemerintahan yang ada, kami juga berdoa buat mereka, biar mereka memiliki hati yang bijaksana, bahkan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa tanggung jawab kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Efrata di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau berkati Bapak Gembala yang ada, yang bersama-sama dengan kami Bapa. Biar berkat yang daripada Tuhan terus tercurah atas Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Biar Tuhan Kau memberkati setiap
apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, bahkan usaha pekerjaan mata pencarian mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buat berhasil. Kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian daripada mereka. Pergumulan mereka kami percaya Tuhan bukakan jalan bagi mereka semuanya Bapa. Terima kasih, dan kami pada malam hari ini Tuhan akan mengakhiri renungan kami di malam hari ini. Pertemukan kami di lain kesempatan, dan kami boleh kembali belajar menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.